Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel CGA TV. Oke guys, apa kabar? Aku akan menyapa kalian dulu. Seperti biasa, kita selalu berdoa. Aku selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat yang sehat, nikmat yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan buat teman-teman TKI yang ada di Malaysia, yang bekerja di Malaysia, semoga kalian diberikan kelancaran, keselamatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, di sini aku akan seperti biasa memberikan satu edukasi, memberikan satu penjelasan, memberikan satu narasi ataupun tanggapan kepada pemuja-pemuja penjilat Malaysia, terutama netizen Malaysia. Di sini ada beberapa komen dari netizen Malaysia yang perlu aku tanggapi, perlu aku jelaskan. Sekali lagi, aku bukan koyak karena komen, tapi komen tersebut perlu dijelaskan, perlu diberikan satu tanggapan. Ingat, memberikan satu tanggapan biar mereka tidak salah paham dengan apa yang mereka katakan, guys. Oke. Yang pertama di sini ada, aku berterima kasih kepada Apek nih. Apek Pak Cik nih, Pak, aku tengok profil dia sudah orang tua. Dia selalu komen, dan terima kasih juga karena ambil perhatian dengan konten-kontenku dan selalu komen. Aku menghargai komen Anda, dan sekarang aku akan jawab komen Anda. Pak Cik nih komen, kamu katakan Jakarta lebih hebat dari KL, sedangkan Amas Ganteng telah mendedahkan kalau di Jakarta itu kumuh, mal-mal di Jakarta sepi bak kuburan. Pak Cik, datanglah ke Jakarta Pusat. Di Jakarta ada tempat-tempat kumuh itu di Jakarta pinggiran, di pinggiran Jakarta, bukan di Jakarta Pusat. Kalau Anda, Pak Cik nih datang ke Jakarta Pusat, aku jamin kau pasti terperanjat, kau pasti melongo melihat kebesaran, kemegahan, kebersihan yang ada di Jakarta Pusat. Jadi di Jakarta, siapa bilang mal-mal seperti kuburan? Datang sendiri Pak Cik datang sendiri ke Jakarta Pusat. Betapa ramainya, betapa bersihnya, betapa megahnya Jakarta. Jakarta tuh besar. KL tuh hanya seupil. Kuala Lumpur tuh hanya kerdil dibandingkan dengan Jakarta. Jadi jangan dibandingkan. Kau ingat ada KLCC, ada menara yang nomor 2 tertinggi itu. Pak Cik datang ke Jakarta Pusat, Pak Cik tengok sendiri jalan-jalan seperti apa, mal-mal seperti tempat perkantoran, office di Jakarta itu seperti apa. Siapa bilang kosong? Siapa bilang kosong? Nggak ada seperti kuburan tuh, siapa bilang? Kalau di Jakarta ada tempat-tempat kumuh itu di Jakarta pinggiran, sangat terpinggir, banyak lorong-lorong, gang-gang sempit. Itu memang ada, tapi kalau di Jakarta Pusat seperti di Kuala Lumpur, datanglah sendiri, tengok sendiri Pak Cik. Oh, jangan termakan dengan pemuja. Kamu terlalu mendambakan, memuja mereka yang selalu membuat satu narasi Indonesia itu sangat-sangat tertinggal. Datang sendiri, tengok sendiri. Kalau Pak Cik tak percaya, kalau Pak Cik tak ada uang, kalau Pak Cik tak sanggup melancong ke Jakarta, tengok dekat YouTube, dekat TikTok orang Malaysia yang pergi ke Jakarta Pusat. Tidak ada orang yang mengeluh, tidak ada orang yang tak ada. Semua kagum dengan Jakarta Pusat, keindahan, kemegahan, kebersihan. Semua terkagum-kagum dengan Jakarta Pusat. Kalau Pak Cik memang hanya termakan narasi-narasi mereka yang selalu ingin menjatuhkan Indonesia, ingin menjatuhkan harkat martabat bangsa Indonesia, jangan termakan dengan narasi-narasi mereka, Pak Cik. Kalau Pak Cik ada uang untuk melancong ke Jakarta, mintalah derma, jual tanah ke apa, datang ke Jakarta Pusat, baru Pak Cik akan tahu apa yang ada di Jakarta Pusat, seperti apa Jakarta Pusat. Kuala Lumpur hanya sekecil upil, hanya kerdil dibandingkan dengan Jakarta. Tak percaya? Berapa besar jalan-jalan di Kuala Lumpur, sempit. Kalau di Jakarta 2 kali lipat Jakarta Pusat. Jadi jangan termakan dengan narasi-narasi orang Indonesia ataupun orang yang ingin menjatuhkan Indonesia. Paham? Aku nggak marah Pak Cik bilang seperti itu. Tapi bukti, fakta, datang sendiri. Jangan hanya mendengar narasi-narasi pemuja Pak Cik sendiri.
Pak Cik hanya ingin istilahnya itu, Pak Cik hanya happy, hanya senang dengan melihat video-video narasi-narasi channel yang selalu ingin menjatuhkan Indonesia, mempropaganda Indonesia dengan keburukan-keburukan tanpa harus datang langsung ke tempat yang Anda katakan tadi. Jadi Pak Cik kumpulkan uang dulu. Siapa tadi itu Pak Cik itu? Kumpulkan uang dulu Pak Cik. Mungkin Pak Cik ada IPF, KWSP, keluarkan KWSP dulu. Lepas itu beli tiket, buat paspor, datang ke Jakarta Pusat. Lalu Pak Cik ada kawan, nanti aku kawankan, aku temankan Pak Cik, aku bawa keliling ke Jakarta Pusat. Bagaimana keadaan yang ada di Jakarta Pusat? Apakah seperti yang dibilang mereka-mereka yang hanya ingin mempropaganda, hanya ingin memburukkan Indonesia? Oke, yang kedua, ada komen masalah pendatang asing. Banyak warga kau yang berbondong-bondong datang ke Malaysia mencari ringgit. Oke, sekarang logikanya seperti ini. Orang Indonesia, aku selalu mengatakan, orang Indonesia memang budayanya itu merantau. Seperti orang Johor merantau ke Singapura. Orang Singapura nggak ada yang ala orang Johor ini kenapa tak ada. Tak ada pokok-pokok. Taiwan, berapa ramai pendatang asing, berapa ramai TKI, TKW. Orang tempatan Taiwan ada nggak yang pokok seperti orang Malaysia. Arab Saudi, warga Bangladesh, Indonesia, berapa banyak di sana berniaga, berjualan. Ada nggak mereka yang mengeluh, orang tempatan mengeluh seperti orang Malaysia? Hanya orang Malaysia. Ini bukan masalah hanya sekedar masalah undang-undang, bukan. Ini hanya masalah hati, masalah kedengkian, masalah hati. Oke, aku jelaskan. Kalaupun orang Indonesia merantau bukan ke Malaysia, orang Indonesia bisa ke negara lain. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa banyak warga asing orang Indonesia? Oke, sekarang jadi masalah orang Indonesia, mungkin orang Bangladesh, kawan kok apa lantak orang lah, tapi yang jadi masalah orang Indonesia. Kenapa di Malaysia banyak warga Indonesia dulu, sekarang mungkin ada tapi kurang? Kenapa? Karena negara Malaysia, kerajaan Malaysia membutuhkan pekerja dari sektor 3D, dari pekerja-pekerja kasar, pekerja-pekerja peladangan, binaan, perkilangan. Kerajaan Malaysia membutuhkan orang luar untuk bekerja di sektor 3D. Karena kalian tidak mau bekerja di sektor 3D, kalian hanya mau kerja yang senang-senang, tidak mau bekerja yang di binaan, peladangan, dan lain-lain. Kalau kerajaan kalian tidak membutuhkan pekerja, otomatis warga asing, warga Indonesia tidak akan masuk ke Malaysia. Berhubung kerajaan kalian meminta pekerja dari luar, otomatis orang Indonesia masuk, orang Bangladesh masuk. Bila kalian membutuhkan mereka, kalian hina, kalian kecakap miskin, kalian ngomong gak punya makan, terlalu miskin, dan lain-lain. Sedangkan kalian dengan kerajaan kalian bertolak belakang. Kenapa aku katakan bertolak belakang? Satu sisi lain, kerajaan Malaysia membutuhkan pekerja asing, tapi rakyatnya banyak action, cakap tak payah pekerja asing lah, terlalu banyak warga asing lah, melambak warga asing lah, menyampah lah warga asing. Tapi kerajaan kalian membutuhkan pekerja-pekerja dari luar, khususnya di sektor 3D. Itulah yang jadi masalah. Bertolak belakang dengan kerajaan dengan rakyat Malaysia itu bertolak belakang. Kerajaan membutuhkan tapi rakyat komplain. Sedangkan mereka tidak mau bekerja di sektor 3D. Dah lah wak, kau tak payah sembang pasal warga asing, kau tak payah sembang pasal pekerjaan dekat Malaysia, kau tak payah sembang lah. Aku paham sampai Z apa yang ada di Malaysia, yang terjadi di Malaysia dari segi pekerjaan. Tak ada warga asing, confirm tak jalan 3D. Kau dengan alasan buat apa aku bekerja kasar-kasar, aku ada sijil sekolah tinggi. Kau takkanlah sekolah tinggi semua. Kalau kau sadar seperti itu, tak payah hina TKI, tak payah hina pekerja luar, kau cakap miskin lah itulah, kau tak payah hina mereka. Sedangkan kerajaan kamu sendiri membutuhkan mereka. Kau bayangkan kalau tak ada warga asing dari sektor 3D, binaan, perkilangan, peladangan, bayangkan yang buat longkang, buat bangunan. Kau nak buat macam tu.
Ada sebagian warga rakyat Malaysia yang mau bekerja, tapi mayoritas mereka tidak mau. Sehinggalah kerajaan kalian membutuhkan pekerja-pekerja asing dari luar untuk di sektor tersebut. Jadi jangan selalu datang Malaysia mencari ringgit lah, bla 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 bla. Kepala otak kau. Kau cakap kalau aku benda-benda macam ni, kalau aku cakap benda-benda macam ni, kau cakap kau fitnah, kau cakap cobaan mempermalukan Malaysia. Sedangkan faktanya apa yang terjadi di masalah pekerjaan, kau tak payah sembang lah, kau tak payah sembang pasal pekerjaan ni, kau tak payah sembang. Aku bukan mengatakan semua rakyat Malaysia, semua orang Malaysia tidak mau bekerja kasar. Aku tidak mengatakan, ada sebagian yang mau, tapi mayoritas mereka tidak mau bekerja di sektor 3D, sehingga kerajaan kalian membutuhkan pekerja dari luar. Apa ya sembang. Pas tuh, nah nih ada yang komen, Mamat nih kalau dekat Malaysia ada kena kutip lah, buat konten isak rokong dah macam kimak. Tahu tak kimak itu apa? Pukimak itu memek mamak dia lah. Oke. Sikit-sikit kutip. Kau ingat nih aku lebah macam dekat kilang aku dulu ada satu. Aku cerita, semua orang gelak tau. Ada satu segerombolan lebah dekat tempatku kerja tuh. Hanya segerombolan lebah. Itu pun panggil pemadam kebakaran, panggil bomba. Kau ingat aku lebah main kutip. Ingat, aku katakan sekali lagi, aku katakan ini semua fakta, dan aku katakan yang aku bicarakan ini hanya ingin memberikan satu penjelasan kepada orang awam biar tidak termakan narasi-narasi yang menyesatkan, narasi-narasi opini yang selalu merendahkan Indonesia. Sedikit pun aku tidak ada rasa takut untuk membuat konten-konten seperti ini. Aku membela teman-temanku yang mendapatkan masalah yang ada di Malaysia. Dan kenapa aku selalu melawan mereka-mereka yang orang Indonesia yang selalu merendahkan Indonesia, apalagi mereka yang berada di Malaysia, karena mereka tidak pernah menyentuh masalah-masalah yang terjadi teman-teman TKI yang bermasalah di sana. Penderitaan, penyiksaan, ada yang nggak dibayar gaji, tokenya lari, paspor ditahan. Jadi itulah tujuanku untuk membuat konten seperti ini. Konteksnya di channel ini itu seperti itu. Jadi aku akan terus melawan mereka-mereka yang selalu ingin merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia. Aku tidak punya rasa ketakutan sedikit pun. Jadi untuk netizen Malaysia, silakan komen apa yang kamu katakan. Dan aku akan jawab komen-komen kalian. Seperti yang Pak Cik tadi, Jusuk siapa tadi, Apek tadi. Sekali lagi aku sarankan kumpulkan uang dulu Pak Cik. Makan nasi lemak kosong seringgit. Nah, tak payah makan sarapan yang mahal-mahal, nasi lemak seringgit dulu, kumpulkan uang dulu. Nah, lepas tu Pak Cik buat paspor, datang ke Jakarta Pusat. Tengok office, perkantoran, tempat mal-mal, apakah seperti kuburannya, seperti pemuja kamu katakan. Aku tidak mengatakan di Jakarta Persipal, tidak. Ada memang yang kumuh, tapi itu di pinggiran, biasa di pinggiran, di Kuala Lumpur. Tak payah sembang Pak Cik, tak payah sembang. Aku tahu sampai Z, dari Johor sampai Penang, KL, semua aku pernah kerja di sana. Masalah pekerjaan, tak payah sembang. Aku paham semua. Oke guys. Buat netizen Malaysia, komen. Buat netizen Indonesia, tenang, biar aku yang melawan mereka. Kalian diam saja. Aku akan melawan mereka yang selalu ingin merendahkan Indonesia, mempropaganda Indonesia buruk, Indonesia ABCD, seakan-akan di mata mereka tuh Indonesia tuh buruk dan buruk. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum, salam terot.